Sandiwara. Ada pemirsa untuk membahas tema pada hari ini yakni mengenai Novanto siap membongkar skandal IKTP. Di studio kami tidak sendiri karena telah bersama kami Bapak Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat sore Pak Boya. Sore Pak. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Studio Jak TV. Dan pemirsa kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui sambungan telepon di 021 515 5111. Sekali lagi di 021 515 5111. Baik Pak Boya. Menurut Anda sendiri, apa alasan utama Setia Novanto atau pihak Setia Novanto mengajukan justice collaborator ini? Ya, yang utama kan diskon, gitu kan, diskon juga insentif-insentif yang lain. Misalnya nanti terutama akan mendapatkan hukuman yang ringan. Ringan ini belum tentu, mestinya kira-kira 20 tahun ya dapat 15 kan gitu, bukan terus kemudian dapat 2 tahun 3 tahun gitu. Jadi artinya paling tidak ada kemudian pada saat nanti dituntut itu ada hal yang meringankan, ada yang memberatkan. Nah itu meringankan karena bersedia jadi justice kolaborator. Nah itu pasti kemudian akan mengurangi nilai tuntutan. Dan hakim juga begitu nanti. Ada faktor yang meringankan, yaitu faktor bekerja sama itu dan membongkar yang lain. Nah, jadi itu yang pertama. Kedua, nanti boleh meminta tempat menjalaninya penjara itu dia mengajukan permintaan. Misalnya dia keluarganya banyak di Semarang, minta di Semarang, gitu kan? Atau ini minta di Cibinong supaya tidak di Cipinang karena Cipinang terlalu ini rame kan, misalnya minta Cibinong yang agak sejuk gitu boleh. Gitu. Itu salah satu keuntungan. Ya, gitu keuntungan. Nanti terutama juga diskon bahwa ada istilahnya bebas bersyarat, mungkin dapat. Terus remisi, hari raya kemerdekaan, hari raya keagamaan, nanti dapat remisi kan itu. Karena kalau kasus korupsi sepanjang tidak jisi gitu, maka akan dijalani penuh. Itu yang terutama pemenjaraan dan juga tidak bisa milih kan itu kan, juga tidak ada yang meringankan itu. Jadi banyak itu kan, sehingga kemudian setelah dapat asimilasi juga gitu kan, nanti bisa keluar siang malam baru balik gitu kan. Paling tidak kalau seperti pengalaman saya ngurus Pak Antasari Azhar itu kan dari 18 tahun cuman menjalani 6 tahun. Baru terus tahun ke-7 asimilasi di kantor notaris, yang di kantor notaris pulang malam, terus kemudian tahun ke-7 lebih dikit sudah bebas bersyarat. Nah, itu. Jadi selain alasan utama ini diskon, menurut Pak Boya sendiri, apa ini merupakan salah satu strategi dari pihak Setia sendiri? Ya, kalau sekarang kan masuk ke Setia Novanto. Ya, kalau ini berpikirnya urusan Setia Novanto, kita harus terpaksa begitu berpikirnya ini apapun pasti strategi gitu kan. Karena bahasa saya itu kan Pak Setia Novanto itu kan orang pelobi ulung, bahkan bahasa masyarakat menyebutnya orang yang paling licin sedunia. Nah, itu jadi mindset kita ini adalah apapun, sehingga katakanlah Pak Setia Novanto tulus gitu, bisa aja itu orang menuduhnya ini, wah ini strategi apa lagi nih, kelicinan apa lagi begini. Nah inilah yang kira-kira kemudian ya harus bisa disodorkan. Kalau niatan memang tulus mau memberikan JC, ya tunjukkan sikap dan perbuatannya itu. Gitu. Ya, itu. Nah tapi dari Pak Boya sendiri, pandangan Pak Boya ini persentase kemungkinan diloloskan oleh KPK sendiri? Kan gini, ada ukuran. Salah satu yang pedoman untuk sekarang berlaku itu salah satu peraturan Mahkamah Agung yang itu mengatur tentang JC. Kalau KPK itu tidak mengatur yang rinci, justru Mahkamah Agung adalah satu syarat yang utama adalah bukan pelaku utama. Nah di situ nampaknya yang agak berat ini bagi Setia Novanto untuk bisa, mungkin KPK akan mengabulkan, mungkin aja mengabulkan begitu. Tapi ketika nanti di persidangan, kalau terus kemudian hakim menolak karena dianggap pelaku utama, seperti waktu Irman dan Sugiharto itu, setahu saya itu juga ditolak karena dianggap pelaku utama begitu kan, juga karena dia apapun pejabat di sistem tender gitu kan. Jadi sehingga nampaknya masih berat juga itu. Jadi kemungkinan 50-50 atau bagaimana? Ya kalau di hakim nampaknya lebih banyak ditolak. Tapi kan nampaknya ada begini, kalau nanti tetap dapat dari KPK masih kan ada perdebatan seperti Nazarudin dapatnya JC itu kan dari KPK, buktinya juga bisa untuk dapat diskon. Itulah yang kira-kira setidak-tidaknya sebenarnya bagi saya melihatnya KPK itu tidak diuntungkan sama sekali dengan JC-nya Pak Setia Novanto itu. Nah, kira-kira rugi tidak, gitu. Tapi juga tidak diuntungkan gitu loh. Jadi dari posisi itulah yang kemudian menurut saya harus dicermati betul ini apakah bisa dikabulkan atau tidak. Baik, apabila JC ini ditolak, efeknya sendiri menurut Pak Boya apa, Pak? Ya artinya kan berarti dianggap pelaku utama.
Kan gitu. Kalau dianggap pelaku utama berarti kan hukumannya bisa maksimal, tidak ada diskon, dan kemudian juga tidak bisa memilih lapasnya kan gitu kan. Jadi banyak hal yang bisa kemudian istilahnya KPK nanti dalam menerima atau menolak pada posisi yang pasti diperhitungkan betul gitu, supaya istilah saya itu kalau ini bakul kambing gitu, pedagang kambing itu apa untungnya apa ruginya gitu kan. Rugi sih tidak, tapi juga tidak untung ngapain. Oke, baik Pak Boya, kami akan lanjutkan perbincangannya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Ya, ada pemirsa, hari ini KPK memeriksa Dr. Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka kasus dugaan menghalangi penyidikan tersangka Setia Novanto. Lalu bagaimanakah perkembangan pemeriksaan tersebut? Saat ini telah ada rekan kami Wahyudi Ritonga langsung dari gedung KPK. Silakan laporan Anda rekan Wahyudi. Reva, dokter yang merawat tersangka Setia Novanto itu mantan Ketua DPR di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, yaitu Dr. Bimanesh Sutarjo yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, hari ini resmi menjalani pemeriksaan dirinya untuk pertama kalinya sebagai tersangka. Dan Dr. Bimanesh Sutarjo tiba di gedung KPK pada pukul 9.30 pagi tadi, dan ironisnya Dr. Bimanesh tadi membawa seseorang dan duduk di kursi roda, dan belum diketahui siapa orang tersebut, apakah orang tersebut merupakan pasien dari Dr. Bimanesh. Dan Frederick Yunadi yang merupakan mantan pengacara Setia Novanto hari ini tidak memenuhi panggilan KPK, dan hanya ada pengacara saja yang datang untuk memastikan apakah Frederick Yunadi diperbolehkan untuk mengikuti sidang kode etik terlebih dahulu di Persatuan Advokasi Indonesia ataupun Peradi. Dan pemeriksaan ini masih terus berlangsung, yang mana Dr. Bimanesh Sutarjo diduga melakukan perintangan terhadap KPK dan memalsukan data medis Setia Novanto yang terjadi pada tanggal 15 bulan 11 2017 lalu pada saat kecelakaan, yang akhirnya diduga adanya perintangan dari sisi data medis, dan juga diduga Frederick Yunadi bekerja sama dengan Dr. Bimanesh Sutarjo dalam hal untuk membooking satu lantai ruang VIP di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Sampai saat ini kami terus masih menunggu bagaimana nantinya pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kelanjutan pemeriksaan ataupun hasil dari pemeriksaan Dr. Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka hari ini. Kembali ke Anda Reva di studio. Wahyudi atas laporan Anda langsung dari gedung KPK Jakarta Selatan. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan pada sore hari ini, yakni mengenai Novanto siap membongkar skandal IKTP. Dan di studio kami tidak hanya dengan Pak Boya, karena sudah bersama kami Bapak Firman Wijaya selaku kuasa hukum Setia Novanto. Terima kasih telah hadir di JAK TV, Pak Firman. Sama-sama, terima kasih. Baik, Pak Boya, sebelum ke Pak Boya, Pak Firman. Ya. Banyak masyarakat yang ingin tahu alasan utama pihak Setia Novanto mengajukan justice collaborator ini apa, Pak? Ya, ini kaitan dengan ekspektasi masyarakat ya. Tapi sejalan dengan itu yang disampaikan Pak Bunyamin Saiman, kalau merunut Undang-Undang nomor 13 2006 LPSK, Undang-Undang 31 2014 perubahannya, SEMA tadi 4 2011, kemudian peraturan bersama ada ini yang menarik antara Kapolri, KPK, LPSK, dan ini sangat sinergis ke lembaga penegak hukum ini. Intinya sederhana, partisipasi memang dibutuhkan, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Noh nanti ketika menjadi JC ini bagian daripada partisipasi masyarakat. Baik. Kaitan dengan konsep JC dan sebagainya, banyak referensi memang menimbulkan pro dan kontra soal JC. Tapi kehadiran undang-undang itu memastikan bahwa peran serta masyarakat memang dibutuhkan, sekecil apapun peran itu. Baik. Karena dalam kasus-kasus top head crime misalnya ya, kasus-kasus yang high level semacam ini, pastilah kadangkala instrumen prosedur hukum itu mengalami kendala-kendala. Nah, dalam konteks pengungkapan, termasuk pilihan menjadi JC, memang butuh keberanian. Baik. Karena itu saya mengatakan, tapi tidak cukup berani karena keberanian saja tidak cukup, maksud saya, karena ada dua hal yang harus dihadapi, ada dua risiko internal, risiko eksternal. Potret kasus-kasus JC di Indonesia, pengalaman saya dari jilid 1 KPK sampai ketiga, ya kurang lebih boleh saya katakan agak buram ya, sehingga peran serta masyarakat untuk mau terlibat mengambil pilihan menjadi JC ini bukan sesuatu yang mudah dan tidak berisiko, termasuk risiko hukum di dalamnya. Karena itu sebenarnya pilihan-pilihan ini membutuhkan waktu yang cukup. Baik. Termasuk model perlindungan yang akan diberikan bagi. Ya, dan Pak Firman, salah satu syarat menjadi JC ini yakni mengakui kejahatan yang telah dilakukannya. Apakah memang ini salah satu indikasi bahwa Setnov bisa mengindikasikan bahwa ia terlibat dalam kasus korupsi ini? Ya, soal keterlibatan dalam ini kan soal role, peranan begitu ya. Posisi Pak Noh yang kali ini ditempatkan sebagai terdakwa sebenarnya bagian dari itu. Nah, bahwa kemudian apa yang dibutuhkan ketika KPK berkomunikasi dengan Pak Noh, kira-kira bisa membantu nggak mengambil peran sebagai JC? Saya rasa dari konsep
justice collaborator, ada kalimat justice di depannya. Justice ini soal keadilan. Keadilan bisa juga dibutuhkan oleh KPK untuk memastikan siapa yang bersalah atau tidak di dalam kasus ini, termasuk misalnya nama-nama yang hilang itu, ya kan? Yang beliau ini Pak Boyamin juga tahu lah, mungkin punya catatannya juga kan Pak Boyamin. Itu ada di kantong kanan, kantong kiri. Oh, jadi ada di kantong nih Pak ya? Ada di Baik. Kemudian kedua kaitan dengan soal itu yang tadi saya katakan, di beberapa negara prinsip protection cooperating person, melindungi pelaku bekerja sama itu memang sudah menjadi kebutuhan. Bahkan ada insentif yang diberikan oleh negara, nggak cuma penghukuman. Bahkan reward yang diberikan bisa dialokasi, safe house kalau ada serangan, ancaman dan sebagainya, itu secara konsepsional sudah ada. Cuma di kita memang masih minim dalam konteks pelindungan. Nah ini yang sebenarnya berproses. Baik. Tentu Pak Nov manusia biasa juga, dia harus mempertimbangkan ketika dia menjadi JC apa risiko yang paling besar terhadap dia, misalnya Walaupun ada dirinya, resiko terburuk ini Pak. ya, termasuk keluarganya. Kan dia punya anak juga. Ya. Manusia biasalah dalam situasi yang semacam ini ada dilematis. Di samping konsep JC sendiri, kami juga masih bertanya peran negara dalam konteks memberikan perlindungan seperti apa bentuknya begitu. Baik, dan Pak Boya, kira-kira layak gak sih Pak Setnov ini menjadi JC? Sepanjang begitu kan. Tadi kemudian istilahnya belantik gitu kan, pedagang kambing itu Baik. ada yang diuntungkan untuk negara gitu loh. Itu bisa saja kemudian dikabulkan, diterima. Jadi kemudian pada posisi tataran tertentu apa yang mau dibuka gitu loh. Kalau kemudian ternyata beliau ini pada ujungnya ya berarti nggak ada yang dibuka lagi kan gitu. Nah, untuk itu supaya berarti dia harus memerankan bukan di ujungnya, menyebut pihak lain atau suatu struktur yang lain, atau bahasanya begini, saya beri solusi deh. Kalau tidak kasus KTP, kasus yang lain. Nah, gitu loh. Misalnya Senturi atau kasus apa segala macam begitu. Jadi ada posisi begitu yang harus dibuka gitu loh. Jadi sehingga seperti waktu Agus Condro misalnya begitu kan, membuka kasus Miranda Gultom kan gitu kan. Nah, itulah yang kemudian bisa menjadi itu. Kalau ini KTP ternyata mentok gitu kan di ujungnya begitu, berarti setidak-tidaknya Pak Setia Novanto memberikan imbalan kepada KPK kasus yang lain yang kira-kira yang sama besarnya atau lebih besar. Itulah kira-kira. Jadi memang saya itu tukang paling ngompori Pak Firman Wijaya. Jadi artinya inilah yang dilakukan Pak Setia Novanto. Setidak-tidaknya saya ingin mendorong kalau toh ini tidak banyak insentif yang didapatkan secara hukum, tapi dapat insentif dari masyarakat. Ini bicara sosiologisnya. Jadi kalau nanti Pak Setia Novanto mau menyatakan apa adanya, ada yang peran lain, ada buka segala macam, dan ini masyarakat kita ini kan langsung memaafkan dan memberikan applause. Setidaknya empati pada Pak Setia Novanto itu pertama. Kedua, kalau ini Pak Setia Novanto tidak ngaku segala macam, bisa risiko kalau kena pencucian uang, kena anak dan istri. Juga sama-sama risiko loh Pak Firman. Jadi itu faktor begitu ya. Iya, jadi kalau dia dengan jadi JC, setidak-tidaknya paling tidak anak istri tidak akan terseret-seret gitu. Jadi ini saya menakut-nakuti aja. Baik Pak Firman, kalau memang bukan aktor utama, Setnov ini sebagai apa posisinya? Ya kalau ambil sedikit enlightenment yang diberikan beliau ini, terus kemudian tadi ada lagu panggung sandiwara dari teman-teman JEK TV, ya saya nggak tahu apa konteksnya kasus-kasus ini memang panggung sandiwara itu proyek-proyek yang ada di Republik ini, sehingga Pak Nov perlu bicara misalnya. Tapi saya rasa begini, kalau bicara proyek EKTP, saya rasa ini bukan proyek personal seorang Setia Novanto. Dan itu pasti yang dibutuhkan kan, terus dari Pak Nov. Saya bisa memastikan itu bahwa cukup signifikan pasti akan diberikan Pak Nov. Karena kita tahu penganggaran mulai dari 2 triliun ini juga beliau paham. Naik menjadi 5 triliun. Dari semula pinjaman luar negeri menjadi APBN. Ya, ini soal-soal yang saya rasa perlu enlightenment dari seorang Setia Novanto. Jadi kemungkinan ada nama lain kah di sini maksudnya? Ya tadi saya katakan kan Pak Nov bukan personal dalam urusan kasus ini. Ini urusan berarti Mas Eva ini sudah ada clue gitu. Pasti akan menyebut nama lain. Makanya tapi diberi kesempatan kira-kira 60% dulu. Jadi jangan langsung dikasih bahwa JC-nya karena ini nanti paling tidak ini sudah mulai ada clue-nya bahwa akan menyebut nama lain yang kira-kira tidak akan tersebut kalau tanpa peran Pak Setia Novanto. Misalnya begini, kan ada yang nama yang hilang. Misalnya Ganjar Pranowo gitu kan. Ganjar Pranowo sendiri kan sudah ngaku waktu ketemu di Bali didatangi, jangan keras-keras loh. Pak Setia Novanto dapat informasi apa dan dari siapa sebelumnya? Kok dia sampai harus ngomong kepada Pak Ganjar, tolong jangan keras-keras. Pasti ada yang ngomong, dia bukan Komisi 2, hanya ketua fraksi, bukan termasuk di badan anggaran yang harus segala macam. Berarti kan ada informasi menyampaikan Pak Setia Novanto, dianggap Pak Setia Novanto itu agak kepala di situ urusan iktp katakanlah gitu, melaporkan ini ramai terus loh ada di Komisi 2 segala macam sampai dia harus menyampaikan itu di Bali. Nah, kemudian sekarang Pak
Setia Novanto menyebut aja karena ada laporan dari teman-teman di Komisi 2 yang keras itu adalah Ganjar Pranowo. Nah, terus kemudian habis itu apakah Ganjar Pranowo masih keras atau diam? Kan gitu kan. Baik. Kalau dihubungkan dengan Pak Nazarudin ceritanya kan gitu. Tadinya keras menjadi diam karena minta yang sama. Nah, ini yang harus dibuka. Paling enggak saya minta satu aja lah Pak Setia. Baik, Pada Pak Setia Novanto. Salam saya Pak Firman. pada Pak Setia Novanto Ya, nanti saya akan sampaikan. paling Baik. enggak itu apakah ada peran Ganjar Pranowo di sini gitu. Yang Masih jelas- ditunggu gitu ya. Yang jelas insider information itu penting kan. Saya rasa itu. Pak Firman, mungkin terakhir bila nanti pengajuan JC ini disetujui oleh KPK, langkah selanjutnya apa ini Pak? Saya rasa sebagai sebuah choice itu pasti urusan yang paling serius lah di dalamnya. Tapi hak privat Pak Noh untuk merumuskan ya dengan KPK kira-kira seperti apa konsepnya. Oke, baik. Kami dari aspek hukumnya saja. Ya, baik, terima kasih Pak Firman dan Pak Boya telah hadir bersama Terima kami kasih, di ya. Studio Ya. TV.